Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali hasil wawancara kami tadi terhadap dengan Mbak Jenny. Yang pertama itu adalah jenis-jenis penyimpangan sosial pelacuran. Operasi mereka dilakukan di suatu tempat dalam rumah yang diorganisir dan menantikan langganan pria berkunjung ke tempat itu. Tempat operasi mereka ialah di hotel-hotel atau apartemen kediaman langganan. Ia dipanggil melalui perantara pihak seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Mereka beroperasi di jalan-jalan atau di tempat-tempat umum dan membawa langganannya ke tempat-tempat tertentu, seperti di hotel tadi kan dijelaskan, dan beroperasi dan profesional. Proses tempat operasi mereka ialah apartemen atau villa yang dirinya sendiri. Tipe ini dapat digolongkan sebagai tingkat atas dan biasanya mengandalkan operasi seorang diri. Dampaknya bagi perilaku dan bagi masyarakat. Bagi masyarakat itu ada 3 dampak. Yang pertama itu dengan adanya prostitusi liar di desa sekolah mulai, maka kecenderungan kriminalitas itu meningkat. Dan yang kedua itu kebisingan dan keramaian meningkat sehingga mengganggu ketertiban serta ketenangan atau ketertiban umum dari masyarakat setempat. Dan yang ketiga itu keberadaan prostitusi liar mengakibatkan seringnya bagi perilaku merupakan persepsi individu tentang tingkah lakunya yang berisikan segala kesadaran mengenai apa yang dilakukan oleh diri. Selain itu, bagi ini berkaitan erat dengan identitas diri yang akan menunjukkan adanya keserasian antara dari pelakunya sehingga ia dapat mengenai dan menerima baik diri sebagai identitas maupun diri sebagai pelaku. Faktor-faktor penyebab seorang menjadi pelacur, yang itu adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek, kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf sehingga menghalalkan pelacuran. Adanya nafsu-nafsu seks yang abnormal, histeris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria atau berlebihan. Adanya tekanan ekonomi, aspirasi material yang tinggi sehingga ingin hidup bermewah-mewah namun malas bekerja. Pekerjaan seorang pelacur tidak memerlukan keterampilan, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudahan dan keberanian dirinya. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau melakukan hubungan seks sebelum perkawinan untuk sekedar iseng-iseng atau untuk coba-coba. Menikmati masa indah di kala muda, disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga atau broken home, sehingga anak gadis mereka sangat sengsara, batinnya tidak bahagia, memberontak lalu menghibur diri, terjun dalam hidup dunia pelacuran dan putus seperti contohnya itu putus asa oleh pengalaman trauma dan
dan submental, misalnya di madu, dalam perkawinan, atau ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini atau terlalu muda. Oleh bujuk rayu para calon yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dan gaji tinggi, namun pada akhirnya wanita tersebut jatuh pada dunia malah atau rumah-rumah pelacuran. Itu jalur pertama, tidak hanya mucikari atau germonnya pekerja seks komersial, PSK, dan pemakai jasanya yang merupakan subjek dalam lingkaran prostitusi harus dikenai sanksi tegas. Dan jalur kedua, penyediaan lapangan kerja. Yang pertama itu faktor kemiskinan yang seringkali menjadi alasan utama PSK terjun ke lapangan atau ke lembah prostitusi tidak perlu terjadi bila negara memberikan jaminan kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat. Itu termasuk penyediaan lapangan pekerjaan, terutama bagi kaum laki-laki. Ini karena perempuan semestinya tidak menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya. Dan langkah ketiga yaitu pendidikan yang sejalan, pendidikan bermutu dan bebas biaya akan memberikan bakal kepandaian dan keahlian pada setiap orang agar mampu bekerja dan berkarya dengan cara yang baik dan halal. Langkah keempat yaitu sosial pembinaan untuk membentuk keluarga yang harmonis, merupakan penyelesaian jalur sosial yang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Yang tidak kalah penting adalah pembentukan lingkungan sosial yang tidak permisif terhadap kemiskinan, sehingga pelaku prostitusi akan mendapatkan kontrol sosial diri dari lingkungan sekitarnya. Itu tuh langkah kelima, kemauan politik dan penyelesaian prostitusi membutuhkan diterapkan kebijakan yang didasari syariat Islam. Dan yang seterusnya itu alternatif kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah pelacuran. Terkait tentang kebijakan pemerintah terkait pelacuran untuk Kota Bengkulu saat ini, pada khususnya saat ini peraturan yang berlaku terkait dengan permasalahan susila tersebut. Yang itu tuh terbagi menjadi ada berbagai jenis. Berkembangnya perbuatan asusila melalui penertiban. Satu itu peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya. Dan yang kedua itu tempat-tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila. Sehingga sebetulnya kalau kita mengacu pada perda tersebut, maka pemerintah dengan tegas melarang praktik asusila di dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Mbak Jini tersebut. Sesuai dengan aturan pemerintah, Satpol PP melakukan razia sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Menurut beliau, hal tersebut mereka lakukan secara rutin sebagai bentuk penegakan perda tersebut. Akan tetapi sampai saat ini pendidikan yang mereka lakukan hanya sebatas dilakukan kepada PSK wanita dan waria. Biasanya hasil dari razia PSK tersebut diserahkan ke dinas sosial. Baiklah, mungkin itu saja hasil wawancara saya. Jika ada kata yang kurang jelas atau masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.